Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aldi dengan NIM 35. Di sini saya akan membahas tentang dinding abdomen. Pertama-tama saya akan membahas kafum abdomen terlebih dahulu. Boleh di slide dulu. Seperti yang kalian tahu, kafum itu adalah ruangan ya. Berarti ini ruangan yang ada di abdomen. Nah, sebenarnya itu abdomen itu nyambung sama pelvis. Jadi namanya kafum abdominopelvis atau rongga tubuh di abdomen terus turun ke pelvis bawahnya. Nah, jadi di kafum maaf, di kafum abdomen ini nanti dibagi jadi 9 regio dan 4 kuadran. Seperti yang kalian bisa lihat ada 4 kuadrannya gitu, eh, atas kanan, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Untuk yang 9 region itu ada, slide dulu ke bawah, bawah lagi. Nah, ada epigastrium, hipokondrium sinistra, hipokondrium dextra, umbilicalis, lumbal sinistra, lumbal dextra, hipogastricus, hipogastrium maaf, sama iliaca dextra, iliaca sinistra. Bawahnya. Nah, ini yang tadi 9 region. Oke, lanjut. Nah, jadi abdomen itu sama seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya juga terdiri dari lapisan-lapisan. Di dinding ventrolateral abdomen terdiri dari 6 lapisan. Yang pertama itu kulit. Terus yang kedua ada subkutan. Nah, subkutan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu fascia Kemper dan fascia scarpa. Kalian bisa lihat di foto itu untuk fascia Kemper itu lebih tebal daripada fascia scarpa. Terus ada muskulatur. Nah, muskulatur ini eh, ada yang lateral dan juga ventral. Untuk yang lateral ada moae, terus ada moai dan MTA. Untuk yang ventral ada musculus rectus abdominus dan juga musculus pyramidalis. Terus ada fascia transversa abdominis, jaringan preperitoneal dan peritoneum parietal. Slide. Oke, ini yang tadi, yang 6 lapisan itu. Tuh, oke. Oh, slide lagi ke atas. Atas lagi. Nah, untuk aponeurosis sendiri itu ada di ligamen-ligamen. Biasa kita nyebutnya ligamen kan kalau di otot lain, tapi kalau di abdomen itu namanya aponeurosis. Oke, slide bawah. Bawah lagi. Ini yang tadi dijelasin biar lebih simpel ngafalinnya. Ke bawah lagi. Ini yang ada di kadaver. Slide bawah. Nah, muskulus. Di lateral muskulus ada muae, muai, dan MTA. Setiap muskulus memiliki aponeurosis atau tendon yang tadi yang membentuk rectus sheath. Dan di anterior ada muskulus rectus abdominus dan musculus pyramidalis. Itu aksesoris, hanya beberapa orang yang punya. Bawa lagi. Linea alba merupakan gabungan 3 aponeurosis, muai, muai, dan MTA. Nah, linea alba itu garis yang ada di tengah perut ya. Nah, itu yang ditunjuk. Terus ada linea arcuata terletak di inferior umbilicalis. Nah, kalian bisa lihat linea arcuata itu di inferior epigastric vesseliku di atasnya. Itu namanya arcuata line. Itu karena tidak adanya, kalau nggak salah saya, aponeurosis. Terus ke bawah. Ini foto di kadaver. Kalian lihat nomor 6 itu ada itunya ya, ada tandanya itu linea arcuata. Bawah. Lagi. Lagi. Nah, tuh. Ini penjelasannya tentang yang tadi, rectus sheath atau vagina musculi recti. Untuk lamina anterior 2/3 atas, 1/3 bawah dari aponeurosis moai dan moai. Untuk 1/3 bawah ada aponeurosis 3 otot lateral. Untuk lamina posterior ada 2/3 atas dari aponeurosis moai dan MTA. Untuk lamina posterior 1/3 bawah tidak ada, nul. Karena tidak ada aponeurosisnya. Bawah lagi. Tuh, kalian bisa lihat kan di sini yang untuk yang di potongan di atas lenar kuata itu ada yang nyelubungi untuk musculus rectus abdominisnya, yang di bawah tidak ada. Oke, lanjut.
isi vagina musculi recti. Isinya ada musculus rectus dan piramidalis, ada arteri epigastrika superior, ada epigastrika inferior. Untuk epigastrika superior lanjutannya adalah arteri mamaria interna dan arteri torakika. Mohon maaf, saya ulangi. Lanjutan arteri mamaria interna dan arteri torakika interna. Untuk epigastrika inferior asalnya dari arteri iliaca externa, cabang jadi arteri kremasterika arteri spermatika externa yang di cavum pelvis. Bawah lagi. Lipatan peritoneum parietal di dinding ventroabdomen. Untuk plica umbilicalis mediana berisi korda urachus bagian fisika urinaria yang telah diobliterasi, dan plica umbilicalis medial berisi korda arteri umbilicalis obliterasi. Untuk plica umbilicalis lateral berisi vasa epigastrika inferior, dan untuk ligamen teres hepatis berisi korda vena umbilicalis obliterasi. Untuk trigonoma salba, locus minoris resistent dan hernia inguinalis direct. Bawah lagi. Dinding dorsal, dinding ventral abdomen tampak dorsal. Ada plica umbilicalis mediana, plica umbilicalis medialis, ligamen teres hepatis, dan plica umbilicalis lateral. Ini bisa kalian baca ya. Ini hafalan. Bawah. Trigonomi goniolis Hasselbalch. Batas lateralnya. Ini wajib kalian hafal ya, karena ini biasanya keluar dalam ujian. Jadi batas lateralnya ada vasa epigastrika inferior, medialnya tepi lateral musculus rectus. Ingat, tepi lateral musculus rectus. Dan di inferiornya ada ligamen inguinal. Dasarnya conjunction tendon gabungan aponeurosis moai dan MTA, dan dilewati hernia inguinali. Mohon maaf, saya ulangi, dilewati hernia inguinalis medial. Nah, masuk ke kanalis inguinalis. Kanalis inguinalis di bagian superiornya ada anulus inguinalis, lateral profundus internus dan preperitonealis. Untuk yang inferior ada ligamen inguinalis. Untuk yang medial ada anulus inguinalis yang medial, superficial, externus dan subcutaneus. Untuk yang dorsal ada MTA, fascia transversa, abdomen, dan conjunction tendon. Isinya ada funiculus spermaticus, ligamen teres, uteri pada wanita, dan nervus ilioinguinalis. Bawahnya. Nah, kanalis inguinalis ini sudah ada sejak kita lahir. Merupakan locus minoris resisten bagi laki-laki. Sering mengakibatkan hernia inguinalis indirect. Funiculus spermaticus berisi ductus deferens, arteri ductus deferens, spermatica interna, atau disebut testicularis, ada arteri spermatica externa atau cremasterika, ada plexus pampiniformis, terus ada ramus genitalis, nervus genitofemoralis, pembuluh limfe, dan plexus nervus, plexus vaginalis peritonei. Ini wajib dihafalin ya guys, biasanya keluar di ujian. Lanjut. Nah, ini untuk namanya hernia. Ada yang indirect bawah. Ya, ada yang indirect dan ada yang direct. Untuk yang direct itu dia masuknya ke inguinalis. Untuk yang indirect itu bisa sampai ke s- itu di bagian apa ya namanya, saya lupa. Skortum kamu. Terus ke bawah. Ini klinis ya. Ini yang indirect. Ini bisa keluar dari mana? Dari karena robekan atau ruptur di otot perut kamu. Oke, lanjut. Nih kalau di kadaver, terus bawa lagi, lanjut. Nah, untuk selanjutnya ada dinding posterior abdomen. Terdiri dari musculus quadratus lumborum, ligamen arcuatum lateral, ada corpus vertebrae lumbalis 1 sampai 5, ada musculus psoas major et minor, ligamen arcuatum medial, ada crus diafragma, dextra sinistra, ligamen arcuatum mediana, dan diafragma atau phrenicus. Bawahnya. Nah, persyarafan pada dinding dorsal abdomen ada subcosta, ada nervus iliohypogastricus, ada nervus ilioinguinalis, ada nervus genitofemoralis, dan nervus cutaneus femoralis lateral, dan nervus femoralis. Tuh kalian bisa lihat ada di keluar dari mana-mana dan ada yang menembus otot ya. Lanjut. Oh, ini di kadaver asli. Bawahnya lagi. Selanjutnya peritoneum.
terbagi menjadi dua lapisan. Ada dua lapisan parietal yaitu dinding abdomen dan diafragma. Dan juga ada visceral. Visceral itu melekat pada organ abdomen. Peritoneum ini melekat dari dinding dorsal abdomen ke organ yang berfungsi untuk menahan organ pada tempatnya agar tidak berpindah. Setelah itu juga ada fungsi tempat buat penyimpanan lemak dan juga tempat masuknya vasa dan juga nervus menuju ke organ. Baik, selanjutnya ya ini yang tadi. Ini kalau gambarnya di netter ya teman-teman. Di sini ada banyak, ada diafragma, macam-macam lah. Selanjutnya derivat turunan peritoneum. Nah, derivat atau turunan dari peritoneum ini ada ligamen antar organ viscera, ada juga omentum majus. Omentum majus itu terdiri dari empat lapisan peritoneum dan juga ada omentum minus yaitu berisi dua lapisan peritoneum. Setelah itu juga ada meso. Meso itu terdiri dari dua lapisan periton yang yang melapisi organ seperti ligamen hepatogastrika. Oh, maaf. Untuk omentum minus ini yang dua lapisan peritoneum itu terdiri dari ligamen hepatogastrika dan juga ligamen hepatoduodenalis. Nah, ligamen hepatoduodenalis ini berisi vena porta hepatica atau yang merupakan vasa fungsional dan juga ada arteri hepatica propria itu vasa nutritif dan juga ada ductus coledochus. Nah, untuk yang meso atau dua lapisan periton yang lapisi organ ini terdiri dari mesokolon transversum, ada mesotenium atau mesotelium, ada juga mesoappendix dan juga mesosogmoid. Selanjutnya derivat peritoneum yang tadi, omentum maius 4 lapisan peritoneum, omentum minus 2 lapisan peritoneum. Ada ligamen-ligamen antar organ, mesokolon transversum, mesenterium, mesoappendix dan mesosigmoid. Selanjutnya ini derivat peritoneum yang tadi. Nah, selanjutnya ada Gittersack. Gittersack itu apa? Gittersack itu merupakan bagian dari kavum peritoneal yang berisi cairan seros cairan seros tipis yang jika berlebihan itu disebut asetis. Nah, Gittersack ini berada di antara peritoneum parietalis dan juga peritoneum visceralis. Lanjut. Nah, tadi Greater Sac dan selanjutnya ada Lesser Sac. Lesser Sac merupakan celah tertipis dari Greater Sac yang dibatasi oleh batas anteriornya itu ada gaster, omentum maius dan minus. Terus untuk bagian posteriornya ada pankreas, terus bagian inferiornya ada mesokolon transversum, ada kolon transversum. Terus bagian superiornya ada hepar dan diafragma. Bagian sinistra atau bagian kiri ada lien dan ligamen gastrolienalis. Untuk bagian kanan atau bagian dekstranya itu ada foramen epiploicum winslowi. Lanjut. Nah, ini gambar sesak, sek atau ruangan. Nah, sek itu tadi kan ada dua. Ada glitter sac yang ada juga laser sac. Nah, untuk glitter sac itu kan tadi kan berada di antara peritoneum dan visceralis yang berisi cairan tipis, yang mana jika cairannya itu naik atau berlebihan itu disebut asetis. Nah, ini batasnya ventral caudal cranial dorsal sinistra dextra yang tadi. Lanjut organ abdomen. Baik, selanjutnya ada kita memasuki bagian aorta abdominalis. Nah, aorta abdominalis ini dimulai dari hiatus aorticus pada
vertebrae thoracalis 12 berakhir pada vertebrae lumbaris 4 dan bercabang menjadi arteri iliaca, communis, sinistra, dan externa dextra. Aorta abdominalis ini terletak pada ventral columna vertebralis pars lumbalis sebelah kiri garis median dan vena cava inferior. Baik, selanjutnya cabang-cabang aorta abdominalis. Nah, ini terdapat dua cabang, yaitu cabang parietal dan juga cabang visceral. Nah, cabang parietal ini meliputi arteri perineco abdominalis, yaitu arteri perineco inferior, dextra sinistra. Selanjutnya ada arteri lumbalis 1 sampai 4 dextra sinistra. Selanjutnya ada arteri sacralis media. Nah, untuk cabang visceralnya yaitu ada aorta suprarenal media dextra sinistra, ada arteri renalis dextra sinistra, ada arteri spermatica interna, arteri ovarica dextra sinistra, dan ada truncus coeliacus, ada arteri mesenterica superior, dan juga ada arteri mesenterica inferior. Lanjut. Oke, baik. Selanjutnya cabang aorta abdominal itu yang cabang parietalnya itu ada arteri perineco abdominal inferior dextra sinistra. Itu bercabang menjadi arteri suprarenal superior dextra sinistra. Nah, selanjutnya ada arteri lumbalis 1 sampai 4 dextra sinistra, ada arteri sacralis media bercabang menjadi arteri lumbalis dextra sinistra. Nah, untuk cabang visceralnya itu ada truncus coeliacus. Itu menjadi tiga cabang utama, ada arteri gastrica superior, eh, itu ada juga arteri hepatica communis bercabang menjadi arteri gastroduodenalis. Nah, arteri gastroduodenalis ini bercabang lagi menjadi arteri gastroomentalis dan juga arteri pancreatico-duodenalis superior. Nah, terus yang kedua ada arteri hepatica propria itu bercabang menjadi arteri gastrika. Ada arteri hepatica sinistra, ada arteri hepatica dextra. Nah, arteri hepatica dextra ini bercabang menjadi arteri sistika. Nah, selanjutnya cabang utama yang ketiga ada arteri lienalis. Nah, arteri lienalis ini bercabang menjadi arteri gastrica brevis, arteri gastricoepiploica sinistra, ada arteri pankreatika dorsal, ada arteri pankreatika magna, ada arteri pankreatika cauda. Nah, selanjutnya ada arteri renalis dextra sinistra yang bercabang menjadi arteri suprarenal inferior dextra sinistra. Selanjutnya ada arteri gonadal dextra sinistra yang bercabang menjadi dua, yaitu ada arteri testikular dan juga arteri ovarica. Nah, selanjutnya ada arteri mesenterika superior yang bercabang menjadi 6, ada arteri pancreatico duodenal inferior, arteri jejune- jejunales, maaf, ada arteri ilianes, ada arteri ileocaecalis, ada arteri colica dextra, ada arteri colica media. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir ada arteri mesenterika inferior yang bercabang menjadi arteri colica sinistra, arteri sigmoidea, arteri rectalis superior yang bercabang lagi menjadi arteri hemorrhoidalis superior. Nah, ini gambarnya. Lanjut.
arteri hepatika komunis, ini gambar-gambarnya, arteri-arterinya. Nah, catatan klinis aorta abdominalis. Nah, ini ada aneurisma. Aneurisma itu apa? Aneurisma aorta adalah benjolan pada dinding aorta atau lemahnya dinding aorta. Nah, itu terbagi menjadi tiga aneurisma. Ada aneurisma aorta abdominal, ada aneurisma aorta torakal, ada juga aneurisma aorta torakoabdominal. Nah, baik. Selanjutnya saya akan dilanjutkan teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurmal Ramadhani dengan N35, 34. Jadi di sini saya akan menjelaskan vena cava inferior. Nah, jadi teman-teman, vena cava inferior ini letaknya sendiri ada di Nah, jadi vena cava inferior itu letaknya ada di vena lumbaris 4, vertebra lumbaris 4 sampai 5 pada penggabungan dari vena iliaca communis sinistra dan dextra sampai masuk atrium dextrum. Lalu vena iliaca communis sinistra jauh lebih panjang. Nah, lalu untuk letaknya vena cava inferior ini terletak sedikit ke kanan dari garis median ventral dari kolumna vertebralis dan musculus psoas major dextra. Next, next. Nah, lalu untuk vena cava inferior sendiri, dia itu menerima aliran darah dari dua cabang. Yang pertama ada cabang parietalis, yang dimana ada vena praenica inferior dextra sinistra, lalu ada vena lumbaris. Lalu yang kedua ada cabang viscera. Dia itu ada vena hepatica, vena renalis dextra sinistra, lalu vena suprarenalis dextra, lalu ada vena spermaticus interna atau ovarica dextra. Next. Nah, ini untuk catatan klinis dari vena cava inferior. Di sini ada penyakit sindrom vena cava inferior. Nah, vena cava inferior itu adalah komplikasi gejala yang dihasilkan dari obstruksi vena cava inferior yang disebabkan oleh kompresi patologis, yaitu trombosis di dalam vena itu sendiri atau akibat kompresi janin di rahim di trimester 3. Next. Nah, lalu baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, topik. Maaf, mohon maaf. Jadi setelah ini lanjutkan teman saya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah ini ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gifari Azhar, NIM saya 12. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai vena porta hepatica, yaitu sistem vena yang memiliki peran sangat penting dalam metabolisme, detoksifikasi, dan homeostasis tubuh ya. Nah, vena porta hepatica itu bukanlah vena biasa, berbeda dengan sistem vena lainnya yang langsung membawa darah kembali ke jantung. Tetapi vena porta itu justru membawa darah menuju hati terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk ke sirkulasi sistematik. Nah, apa sih vena porta hepatica itu? Vena porta hepatica adalah vena besar yang membawa darah dari organ-organ pencernaan menuju hati. Nah, organ-organ yang dialiri oleh vena porta itu meliputi kayak di esofagus, di umbilicalis, di rektum, di retroperitoneal.
Nah, tujuan utama darah ini itu menuju hati adalah agar zat-zat tersebut itu dapat dimetabolisme, disimpan, dan dinetralkan. Nah, eh, setelah itu lanjut bawahnya. Nah, sirosis hepatis itu itu dibagi ya. Sirosis hepatis itu lanjut ke peningkatan tekanan vena porta. Nah, di peningkatan tekanan vena porta itu dibagi menjadi 4, yaitu varises esophagus, varises sekitar umbilikus, varises anus, hemoroid, ascites. Nah, di varises esophagus itu ada 2, hematemesis, melena. Nah, kalau di varises sekitar umbilikus itu ada kabut medusa. Selanjutnya. Nah, ini ya aspek klinisnya sirosis hepatis. Selanjutnya. Nah, jadi sistem porta itu adalah sistem pembuluh darah yang dimana darah dari satu jaringan kapiler dialirkan ke jaringan kapiler lain sebelum kembali ke jantung. Nah, pada sistem vena porta hepatica, kapiler pertama itu berada di saluran cerna dan kapiler kedua itu berada di sinusoid hati. Nah, pembentukan vena porta hepatica itu terbentuk dari pertemuan 2 vena besar ya, yaitu vena mesenterica superior dan vena lienalis. Nah, ini tidak ada di PPT karena ini saya mempelajari sendiri dari atlas-atlas yang terbaru. Pertemuan itu terjadi di posterior pankreas, di sekitar vertebrae L1 dan L2. Setelah terbentuk, vena porta itu berjalan ke atas, ke kanan, menuju porta hepatis ya. Nah, perjalanannya itu, vena porta itu berjalan di dalam ligamentum hepatoduodenale. Nah, jadi di ligamentum hepaduodenal ya. Jadi bersama dengan arteri hepatica propria dan ductus choledocus. Nah, percabangan di hati itu setibanya di porta hepatis, vena porta itu terbagi menjadi 2, cabang kanan dan cabang kiri. Cabang-cabang ini itu kemudian masuk ke dalam parenkim hati dan bermuara ke sinusoid hepatik. Nah, apa sih hubungan vena porta dengan hati? Nah, hati itu menerima darah itu dari 2 sumber. Yang pertama, vena porta hepatica dan 2 arteri hepatica. Nah, walaupun vena porta itu membawa darah miskin oksigen, volumenya itu sangat besar dan mengandung nutrisi tinggi. Nah, di dalam hati itu darah vena porta itu bercampur dengan darah arteri hepatika, mengalir melalui sinusoid, kemudian keluar melalui vena centralis dan bermuara ke vena hepatika dan masuk ke vena cava inferior. Tuh. Jadi selanjutnya yaitu metabolisme nutrisi. Ya, kan ada 3 nih, karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, karbohidrat itu ada glukosa diubah menjadi glikogen. Tuh. Setelah itu ada anastomosis portosistematik ya. Hubungannya itu antara vena porta dan sistem vena sistematik. Nah, lokasinya itu di esophagus distal, umbilikus, rektum, sama retroperitoneal. Nah, begitu. Jadi di vena porta hepatica ini ada banyak ya. Kalau misalkan aspek klinisnya itu tadi. Nah, tapi kalau materinya itu sangat dikit, cuman sebenarnya itu bercabang. Kalau di PPT kan tidak ada. Gitu. Jadi sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, habis ini dibuka sesi tanya jawab. Baik, setelah saya menjelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Kak, saya. Ya, silakan. Izin bertanya Kak, jelaskan hubungan struktur anatomi dinding abdomen dengan terjadinya hernia abdominalis.
Oke, baik. Tadi saya memang sedikit untuk menjelaskan hernia ini ya. Untuk hernia ini terjadi akibat kelemahan pada lapisan otot dan fascia dinding abdomen, terutama pada area dengan resistensi rendah seperti linea alba, annulus inguinalis, dan umbilikus. Peningkatan tekanan intraabdomen dapat mendorong organ keluar melalui area lemah tersebut. Jadi karena dinding abdomennya itu dan ototnya itu lemah, jadi eh, ketika kita seperti kayak batuk itu khususnya bisa keluar dari area yang lemah tersebut. Apa kamu jawab deh? Siap, terima kasih ya. Oke, selanjutnya Saya mau tanya Kak, silakan. jadi di sini, saya mau bertanya tentang dinding abdomen. Nah, mengapa kerusakan otot dinding abdomen itu dapat mempengaruhi fungsi pernapasan Kak? Oke. Jadi tadi bertanya mengapa kerusakan otot dinding abdomen itu dapat mempengaruhi saat kita fungsi pernapasan. Jadi untuk otot dinding abdomen sendiri berperan dalam pernapasan aktif, ekspresi paksa dengan meningkatkan tekanan intraabdomen sehingga mendorong diafragma itu ke atas. Jadi ketika rusak otot ini menyebabkan penurunan efektivitas ekspirasi, maaf. Apakah sudah jelas, Dek? Ya Kak, Nah, makasih. silakan selanjutnya. Saya. Ya, silakan, Dek. Baik, apa sih, jelaskan peran dinding abdomen dalam menjaga homeostasis intra-abdomen. Oke, baik. Homeostasis intraabdomen. Dinding abdomen membantu mempertahankan tekanan intraabdomen yang stabil dan melindungi organ visceral serta mendukung proses pencernaan. Jadi, eh, homeostasis intraabdomen itu berperan sebagai pelindung, terus mendukung proses pencernaan, menjaga sirkulasi vena, dan mengeliminasi melalui mekanisme mengejan seperti itu. Apakah sudah jelas? Siap, sudah. Ya, mungkin bisa dilanjutkan kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Apakah sudah tidak ada? Siap, tidak ada. Oke, jika tidak ada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, Un- untuk yang materi aorta abdominalis, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Saya ingin tanya, Silakan, Givari Azhar. baik, aorta abdominalis itu, pertanyaan saya itu, mengapa aneurisma aorta abdominalis itu sering bersifat asimptomatik hingga stadium lanjut? Begitu, silahkan dijawab. Baik, izin menjawab ya. Kenapa tadi, mengapa aneurisma aorta abdomen sering bersifat asimptomatik ya, hingga stadium lanjut gitu. Ya, begitu. Nah, baik, izin menjawab ya. Jadi, aorta abdominalis itu terletak di retroperitoneal, sehingga pelebarannya itu tidak langsung menekan struktur sensitif nyeri. Jadi, gejalanya biasanya muncul ketika aneurisma membesar atau ruptur begitu. Apakah sudah menjawab? Siap, sudah. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Saya mau bertanya Kak, Silahkan, Ahmad Maulana Madani. ya jelaskan dampak klinis penyumbatan arteri mesenterika superior
terhadap organ abdomen. Terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Jadi itu penyumbatan itu ada penyumbatan arteri mesentrika itu dapat menyebabkan yang namanya iskemia usus halus dan juga kolon proksimal. Yang mana itu menimbulkan rasa nyeri abdomen yang hebat dan juga nekrosis usus dan juga dapat menyebabkan kondisi yang sangat gawat darurat yang dapat mengancam nyawa. Begitu. Apakah sudah menjawab? Sudah, Kak. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Saya Kak ingin bertanya Oke, silahkan. sebentar ya Kak. Jadi Kakak materinya aorta abdominalis ya? Ya, betul. Saya ingin bertanya apa hubungan anatomi aorta abdominalis dengan risiko cedera pada trauma abdomen Kak? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Jadi itu eh, hubungan anatominya itu yang mana letaknya itu yang saling berdekatan dengan vertebre dan juga organ-organ vital yang mana membuat aorta abdominalis ini rentan mengalami ruptur pada trauma tumpul atau tajam, yang mana itu dapat menyebabkan pendarahan masif dan shock hipovolemik. Begitu. Apakah sudah menjawab? Terima kasih Kak sudah. Oke, baik. Mungkin cukup sekian sesi tanya jawab kita tentang materi aorta abdominalis. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari penjelasan saya tadi mungkin ada yang belum paham, bisa ditanyakan sekarang. Saya Ya, Kak. Kak. Satu. Gantian. Saya, Kak. saya. Ini yang mana dulu nih? Saya. Kak. Ini yang Gifari Azhar. Silahkan bertanya Gifari Azhar. Baik, jelaskan konsekuensi hemodinamik jika terjadi obstruksi vena cava inferior. Itu Kak. Maaf, bisa diulangi, Adik Azhar. Jelaskan konsekuensi hemodinamik jika terjadi obstruksi vena cava inferior. Baik, untuk konsekuensi hemodinamik jika terjadi obstruksi vena cava inferior. Nah, jadi gini dek, jawabannya. Obstruksi itu menyebabkan peningkatan tekanan pada vena, pada ekstremitas bawah, sama abdomen. Mengakibatkan edema, varises, dan penurunan aliran balik vena ke jantung. Benar, Pak sudah menjawab? Yap, sudah Kak. Ayo selanjutnya. Saya, Kak. Saya Kak. Ayo bisa gantian Saya dulu. Kak. Ya, Aldi Tahir silakan. Nah, saya ingin bertanya eh mengapa vena cava inferior lebih rentan kolaps dibanding aorta? Jawabannya karena ini vena itu lebih tipis dan tekanan intralumennya lebih rendah dibanding arteri, sehingga mudah kolaps saat terjadi peningkatan tekanan intraabdomen. Pas sudah menjawab, Aldi. Walah, seperti itu sudah menjawab Kak. Terima kasih. Saya lebih paham sekarang. Ya, sama-sama. Selanjutnya. Saya, Kak. Ya, silahkan yang tidak ada. eh Saya itu masih bingung yang bagian ini Kak, apa hubungan vena cava inferior dengan fungsi hati secara fisiologisnya. Pertanyaannya apa, Dek? Jelaskan hubungan vena cava inferior dengan fungsi hati secara logis. Walah, nggak ngomong dari tadi. Nah, vena cava inferior ini menerima aliran dari vena hepatica, sehingga gangguan alirannya itu dapat menyebabkan kongesti hati.
dan gangguan fungsi metabolisme. Apakah sudah menjawab, Adik Raden? Walah begitu Kak, baik-baik. Paham-paham Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama, Adik Raden. Baik, mungkin cukup sekian ceritanya jawab dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini tidak ada. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari materi saya tadi, apakah ada yang tidak paham? Bisa Saya ditanyakan. Kak, Oke, siap-siap, Raden, siap. hmm, jelaskan perbedaan sistem vena porta dengan sistem vena sistemik dan juga implikasinya secara fisiologis, Kak. Oke. Jadi sistem vena porta itu menghubungkan dua kapiler ya, usus dan hati. Memungkinkan hati itu memetabolisme nutrisi dan toksin sebelum darah masuk ke sirkulasi sistematik. Begitu ya, jadi implementasinya secara fisiologis. Apakah sudah mengerti? Walah, begitu, Kak. Siap-siap, paham-paham, mengerti, Kak. Terima kasih. Saya Kak, Baik, Ali, silakan. bagaimana hipertensi portal dapat menyebabkan asistes dan varises esofagus? Yang saya tahu varises itu ada di paha, Kak. Baik, varises itu tidak di paha saja ya. Varises itu bisa di esofagus dan di lain-lainnya. Nah, kalau hipertensi portal itu dapat menyebabkan asistes itu tadi peningkatan tekanan pada vena porta menyebabkan darah mencari jalur jalur kolateral, nah, memicu pelebaran vena esofagus dan akumulasi cairan di rongga peritoneumnya. Jadi bisa menyebabkan varises esofagus. Begitu. Apakah sudah paham? Dah. Makasih, Kak. Baik, selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Kak. Baik. Jadi pertanyaan saya, di vena porta itu kenapa sih kok ada gangguan yang berdampak besar pada metabolisme tubuh? Masih. Oke, karena vena porta itu membawa darah kayak nutrisi ke hati ya. Ya, jadi gangguannya itu menyebabkan terganggunya metabolisme karbohidrat, lemak, protein, serta proses detoksifikasi. Apakah sudah menjawab? Iya, sudah, Kak. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah, Kak. Cukup. Baik, saya akhiri ya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.